Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai geopolitik Indonesia. Penasaran kan apa itu geopolitik Indonesia? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Perkenalkan, nama saya Vila Nakana, NIM 1906113453 dari kelas Agribisnis A. Ini merupakan materi pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Nurdiansyah MPD. Agenda pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, pengertian geopolitik, yang kedua, pengertian geopolitik Indonesia, yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, yang keempat, tujuan wawasan Nusantara, yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi geopolitik Indonesia. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pengertian geopolitik. Nah, geopolitik dapat diartikan sebagai sebuah kebijakan publik suatu negara yang memanfaatkan geografi sebagai basis penguasaan ruang hidup demi terjaminnya kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan negara yang bersangkutan. Pengertian geopolitik menurut Kejelen adalah suatu ilmu pengetahuan yang memandang negara sebagai organisme geografis atau sebagai suatu fenomena dalam ruang. Secara khusus, geopolitik adalah metode analisis kebijakan luar negeri yang berusaha untuk memahami, memprediksi, dan menjelaskan perilaku politik internasional dalam variabel geografis. Variabel geografis umumnya mengaruh ke negara atau lokasi geografis negara yang bersangkutan. Ukuran negara yang terlihat, iklim di daerah di mana negara ini, sumber daya alam, perkembangan teknologi, topografi, dan demokrasi. Geopolitik Indonesia. Geopolitik. Kata ini berasal dari politik geo. Politik dan geo berarti bumi. Politik berarti kesatuan masyarakat. Geopolitik bisa juga disebut dengan wawasan Nusantara. Nah, geopolitik secara tradisional menunjukkan hubungan antara kekuatan politik dan ruang geografis. Konkretnya, geopolitik sering dilihat sebagai prasyarat untuk belajar pemikiran strategis berdasarkan kepentingan relatif dari darat dan laut. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Maksudnya bagaimana? Nah, konsep dasar wawasan Nusantara, pemerintah dan rakyat memerlukan konsepsi berupa wawasan nasional untuk menyelenggarakan kehidupannya. Wawasan ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah, serta jati diri kehidupan suatu bangsa dan negara yang senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan yang strategis. Karena itu, wawasan itu harus mampu memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan strategis dalam mengejar kejayaannya. Wawasan nasional Indonesia dilandasi oleh falsafah Pancasila dan oleh adanya konsep geopolitik. Setelah kita masuk kepada konsep geopolitik. Nah, apa saja kan konsep geopolitik? Yang pertama yaitu konsep persatuan dan kesatuan. Konsep ini mengandung makna bahwa segenap komponen bangsa untuk bersatu padu karena bangsa Indonesia yang heterogen dan majemuk serta hidup di dalam wilayah kepulauan NKRI. Yang kedua, konsep Bhinneka Tunggal Ika. Konsep ini mengajak segenap komponen bangsa bahwa keanekaragaman suku, etnis, agama, spesifikasi daerah adalah realita yang harus didayagunakan untuk memajukan bangsa dan negara. Yang ketiga yaitu konsep kebangsaan. Konsep ini mengajak segenap komponen bangsa untuk memiliki persepsi yang sama tentang kebangsaan Indonesia.
bahwa bangsa Indonesia lahir karena adanya kehendak segenap komponen bangsa yang terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat yang heterogen dan majemuk untuk bersatu, memiliki latar belakang sejarah yang sama, mempunyai cita-cita dan tujuan untuk hidup bersama dan hidup dalam wilayah yang sama sebagai satu kesatuan ruang hidup, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, konsep negara kebangsaan. Yang kelima, konsep negara kepulauan. Selanjutnya yang keenam yaitu konsep geopolitik. Nah, konsep ini mengajak seluruh komponen bangsa untuk memiliki persepsi yang sama tentang konstelasi geografi Indonesia. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan wawasan Nusantara. Nah, tujuan wawasan Nusantara yaitu intinya tujuan nasional. Nah, ini dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, jadi tujuannya yaitu untuk membawa kesatuan ke dalam sebuah aspek dari kedua kehidupan, alam dan sosial, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia yaitu menjunjung tinggi kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk mengatur dan membina kesejahteraan, perdamaian, dan martabat manusia di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Nah, terdapat 3 faktor. Yang pertama yaitu wilayah geografi. Nah, pada faktor ini terdapat beberapa asas, yaitu yang pertama asas kepulauan, yang kedua kepulauan Indonesia, yang ketiga konsepsi tentang wilayah lautan, yang keempat karakteristik wilayah Nusantara. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu geopolitik dan geostrategi. Yang ketiga yaitu perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Pertama, sejak tanggal 17 bulan 8 tahun 1945 Indonesia dan dasar hukumnya. Yang kedua, dari deklarasi Juanda. Yang ketiga, dari tanggal 17 bulan 2 tahun 1969, dan yang keempat yaitu zona eksekutif eksklusif.